Kalau kalian sering buka TikTok, pasti setidaknya kalian pernah nampak orang ini. Dia selalu meng-react video tutorial semacam kayak 5 minute craft gitu, tapi tutorial yang ngawur ya, dan menunjukkan cara super gampang dari tutorial tersebut, seperti contohnya di video ini. Dan sekarang, dialah Khaby Lame, salah satu TikTokers dengan follower terbanyak di dunia. Dan sekarang, Khaby Lame lagi kena skandal nih. Bukan perselingkuhan ya, tapi lebih ke body shaming. Dan kehilangan banyak followernya karena dinilai nge-body shaming TikTokers lainnya. Waduh, serius nih, nge-body shaming orang? Itu kayaknya hobiku juga deh. Tapi kok gara-gara body shaming doang bisa sampai dihujat netizen sih? Aneh ya netizen. Nah, kalian sudah kenal Khaby Lame belum? Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu sama Khaby Lame. By the way, muka saya memang lagi ya barusan habis dari treatment, jadi masih lagi merah-merahnya. Saya tahu kok muka saya lagi merah-merah ya. So, tidak perlu dipermasalahkan ya guys. Anda di acara Monton, Raymond nonton, kita bersama Doge. Ayo kita bahas siapa Khaby Lame dan apa sih skandalnya? Khaby Lame adalah seorang seleb TikTok kelahiran Senegal yang tinggal di Italia. Dia lahir pada tanggal 9 Maret 1999, berarti tahun ini baru berusia 22 tahun. Dengan jumlah follower TikTok sebanyak 106 juta. Dan dia sebenarnya punya kisah sedih loh sebelum sesukses sekarang guys. Khaby Lame terlahir di keluarga yang bisa dikatakan Miss Queen dan dipandang sebelah mata karena mereka tinggal di komplek rumahan sosial di kota Turin. Dan seperti orang biasa pada umumnya, setelah tamat sekolah, Khaby pun bekerja sebagai operator mesin di pabrik CNC mesin Italia. Saat pandemi COVID-19 melanda, ia pun mengalami masa kelam. Di saat itu, Italia mengalami lockdown yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Khaby adalah salah satu buruh yang dipecat dari pekerjaannya, dan sama seperti nasib jutaan orang lain yang di-PHK. Khaby kehilangan pekerjaannya dan terpaksa balik ke rumah orang tuanya. Tetapi ternyata inilah yang mengubah hidupnya. Nah, setelah Khaby dirumahkan, dia pun memulai akun TikTok pada 15 Maret 2020 atas paksaan orang tuanya untuk mencari kerja. Disuruh kerja dia malah nge-TikTok ya. Dan ini dia video pertamanya Khaby Lame. Damn, your girl so fine, but her breath is like whoa. She say she wanna dance, but she don't know how to whoa. I'm iced out, ooh, looking like a star, whoa. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties, whoa. I'm Steph Curry when I hit the. Lihat tuh guys, dia hanya membuat video tarian joget-joget TikTok yang aneh-aneh gitu. Kemudian Khaby tetap aktif dan rajin membuat video di TikTok. Seiring bertambahnya penonton, dia pun akhirnya menemukan jati dirinya. Khaby sekarang dikenal sebagai seleb TikTok yang membuat video menyindir life hacks yang dibuat oleh kreator lain, yang sebenarnya bisa dilakukan jauh lebih mudah. Pada akhir video, dia akan menunjukkan tangannya seakan berkata, "Woi, ini gampang banget, masa lu gak bisa? Simple banget kayak gini loh." Yup, videonya pun viral banget karena dianggap lucu. Seperti salah satu videonya ini, life hack ngawur gunting-gunting kotak susu. Padahal cuman ya gunting kotak aja, selesai. Yang lucunya lagi, ditambah gerakan dan wajah flatnya Khaby yang bikin orang lain merasa, ya nih, life hacknya sesat banget, sesimpel itu, masa gak bisa. Sejak video pertamanya, views Khaby terus meningkat, bahkan pada tahun pertamanya, dia sudah berhasil mendapatkan 2 juta follower di TikTok. Khaby sendiri juga tidak menyangka perkembangan follower di TikToknya sangat pesat to the moon seiring berjalannya waktu. Kemudian pada tanggal 12 April 2021, dia berhasil mendapatkan 6 juta follower. 3 hari kemudian naik menjadi 14 juta follower. Dan pada 20 Mei 2021, dia akhirnya mencapai 53 juta follower. Dan sekarang Khaby telah menjadi orang kedua dengan follower TikTok terbanyak dengan 106 juta follower. Dia juga terkenal di Instagram dan baru saja membuat
channel YouTube yang sepertinya dia akan isi dengan konten menarik lainnya. Dan sekarang dia juga bekerja dengan agensi khusus bernama The Academia yang dipimpin oleh orang terkenal di Italia. Gimana gak nge-booming lagi ya? Dia mengatakan dia bersyukur nih mendapatkan semua ini. Ya pastilah seperti sudah mencapai mimpi dia. Dari seorang yang di PHK sampai jadi selebriti dengan penghasilan diperkirakan 29 miliar per bulannya hanya dengan konten TikTok. Wow banget kan? Wow. Nah, baru-baru ini ada gosip yang menerpa Khaby Lame, yaitu netizen menemukan video lama Khaby yang pernah melakukan body shaming. Ya biasa guys, kalau orang udah terkenal, masa lalunya dikorek-korek atau diselam, aibnya dibongkar gitu guys. Ya mungkin untuk menjatuhkan dia juga sih guys, soalnya jejak digital kan nggak pernah hilang. Nah kita lihat dulu videonya ya guys. Jadi di videonya, dimana Khaby meng-react kepada orang-orang yang lagi dance, laki-laki yang memang gemuk ya, dengan lemaknya yang bergelambir kemana-mana, menari-nari. Lalu ada muka Khaby seolah dia lagi kena gempa akibat goncangan dari orang gendut tadi. Banyak yang merasa ini adalah body shaming guys, tapi menurutku ya, ini hanya terlihat seperti ya jokes pada umumnya. Apa sih yang harus dipermasalahkan? Kemudian ada satu video lagi di mana katanya sih ada si fansnya datang minta foto, tapi Khaby menyentuh tubuhnya tanpa izin gitu, pegang-pegang. Ya kalian lihat sendiri deh. Subito si rende conto della cazzata e cerca di eliminare le prove. Che cazzo fate? Via, subito! Via! Via! Avanti! Berkat gosip-gosip ini, follower Khaby turun 200.000 dalam satu hari. Tapi tetap aja banyak yang follow dia daripada yang unfollow. Ya agak ngefek juga sih bagi dia kan. Mungkin aja ini memang takdir Khaby yang rezekinya bisa terkenal hanya dalam waktu 1 tahun. Mirip sama kasus di Indonesia kan, tuh tiktokers bernama Bobocu yang awalnya dia hanya abang-abang yang jelek kayak gue ini mukanya. maaf. Dia transformasi menjadi opa-opa Korea K-pop kalau pakai masker dan baju jas gitu ya. Mungkin itu rezeki mereka guys. Menurut saya Khaby ini adalah orang yang cerdas dan yang paling penting itu rajin dan konsisten. Dia tahu apa yang disukai penontonnya dan dia terus membuatnya terus hingga dia akhirnya seterkenal sekarang. Menurut kalian, apakah Khaby akan bertahan terus hingga menjadi artis terkenal atau dia akan sirna karena banyak gosip-gosip yang menyerang dia? Ya seperti pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Komen di bawah guys pendapat kalian. Oke guys, sampai di sini saja video saya. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 22岁了，整个蛋炒，驸马郎的旗帜往啊满皇上的回二岁了，整个蛋。